CV untuk melamar pekerjaan menggunakan Microsoft Word. Nah, pertama yang harus kita lakukan adalah membuat judul dari CV. Kita gunakan dengan nama daftar riwayat hidup. Oke, kita buat rata tengah. Kemudian kita akan menambah text box. Nah, di sini ada beberapa pilihan yang cukup bagus sebenarnya. Nah, kita akan menggunakan yang ini. Oke, kita pindahkan dulu sebentar ke atas. Nah, di sini kita edit teksnya, home, terus edit text. Nah, oke, ini dibuat no spacing ya. Isi data di sini dengan nama lengkap. Nama lengkap atau langsung diisi dengan nama, misalkan ini baru cerita. Terus kemudian isi alamat. Jangan lupa ditambah nomor HP, juga email. Oke, setelah selesai, ini yang di bawah dihapus saja. Kemudian kita ganti ke no spacing seperti tadi, dan ini dibuat rata kiri. Nah, sekarang kita ganti ke rata kanan, geser sedikit yang di bawah. Terus ini juga bisa dirubah ke ukuran agar bisa terlihat. Ini juga bisa diperbesar ke sesuai kebutuhan kalian. Oke. Kemudian pada sisi kanan kita tambahkan pas foto yang digunakan untuk melamar. Ntar kita ambil ke teks, kita ambil ke sini. Oke, kita buat behind text. Dan pindahkan ke posisi yang di sini. Oke, setelah selesai, ini ada foto. Nah, ini bisa diangkat sedikit lagi, sesuaikan. Oke. Kemudian di daftar riwayat hidup ada pendidikan. Nah, kita masukkan lagi text boxnya dan pilih yang ini, kasih judul pendidikan. Oke, diisi semua pendidikan dari kalian masing-masing.
tahun kelulusan dari SMA negeri lulus tahun 2014. Ini sebagai contoh saja ya, nanti kalian bisa merubahnya sendiri sesuai kebutuhan kalian masing-masing. Untuk tahun bisa ditaruh di paling kanan. Setelah itu bisa diangkat, dirapikan, kemudian bisa di copy lagi untuk yang pendidikan, kita taruh di bawahnya. Oke, agar ini jadi rata tengah seperti ini, kan ada garis lurus, disesuaikan. Setelah pendidikan kita butuh pengalaman kerja. Untuk pengalaman kerja kalian bisa menggosongi halaman ini bila masih baru lulus. Yang sudah punya pengalaman kerja bisa diisi, misalkan pada tahun pertama bekerja, misalkan tahun 2008 bekerja di PT Elang Nyungsep 2008, kasih tanda kurung agar lebih membuktikan kalau itu tahun 2008 sampai dengan misalkan 2010. Kasih keterangan bidang pekerjaannya apa di sana, misalkan sebagai posisi sebagai admin misalkan. Kemudian pindah lagi pada perusahaan kedua di PT yang terbang tahun 2011 sampai 2012 misalkan. Disebutkan lagi posisinya apa di sana, sebagai admin. Bisa menambah text boxnya, area text box. Sebagai admin. Oke. Ketiga, di tahun yang sama 2012 misalkan, jika berhenti di tengah tahun misalkan, itu dikasih keterangan juga, misalkan pada PT Pok Jamu misalkan Agustus 2012 sampai 2013 misalkan. Posisinya sebagai sales. Kasih keterangan semua posisi sales. Karena ini semua masih dalam teks yang uppercase, jadi semua diubah ke capitalize each word. Nah, oke. Ini yang salah dirubah.
atau ini juga bisa ditambahkan bulan kalian masuk, misalkan ini Januari sampai Februari 2011, misalkan di bulan Januari juga sampai Agustus. Nah, di sini kalian juga bisa menambah keterangan kerja. Maksudnya apa yang kalian kerjakan waktu menjadi admin di PT Langgeng Shop. Contohnya di perusahaan ini ini sedikit deskripsi tentang posisi kalian. Jadi ini bisa kalian ubah jika kalian ingin mengisinya gitu. Dan untuk warna teks semua harus diganti ke warna hitam agar lebih sopan. Oke, setelah pengalaman kerja, kalian juga bisa menambah skill. Ini di copy saja. Setelah di copy, kita pindahkan lagi ke bawah. Skill, kita kasih keterangan skill. Nah, skill di sini bisa apa saja yang kalian kuasai. Misalkan bisa, pertama bisa Microsoft Office, Photoshop, Corel, dan lain sebagainya. Jangan pernah mengisi dan lain sebagainya, karena itu tidak baik. Ini hanya sebagai contoh saja, kalian pasti sudah mengerti maksudnya gimana. Selanjutnya dari skill kita pindah ke kepribadian. Lakukan hal yang sama, kita copy dan kemudian kita posisikan, atur posisinya. Ini kepribadian, kita ganti di sini. Kepribadian Anda itu seperti apa? Jujur, ulet, bisa kerja dengan tim, sebagai tim, dan lain sebagainya. Dan terakhir, tambahkan teks box lagi, teks box yang biasa saja. Nah, kita taruh di bawah. Oke, di sini Anda bisa menambahkan misalkan nama Anda siapa.
sayang posisinya masih tidak terlalu rapi. Ini Anda buat rata ke kanan. Nah, ini dinaikkan dulu. Oke. Ini bisa diturunkan terlebih dahulu, nanti kalau sudah selesai. Terus untuk judul yang ini bisa diperbesar size-nya jadi 14. Posisi ini disamakan dengan posisi yang bawah. Nah, sudah selesai daftar riwayat hidupnya, tinggal di save. Akan ditaruh di folder mana? Daftar riwayat hidup. Oke, selesai. Semoga tutorial ini bisa membantu. Oh ya, satu lagi, ini dibuat, jangan dibuat ada bordernya, ini diganti saja ke outline-nya, dihapus buat no fill. Oke. Nah, sudah selesai, disimpan kembali. Sudah. Mohon maaf atas salah-salah kata. Semoga tutorial ini bisa membantu kalian membuat kurikulum vitae atau CV yang lebih baik lagi. Sukses buat kalian semua. Terima kasih.